Bismillahirrohmanirrohim. Apa itu sunnah? Sunnah dalam Islam mengacu pada perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Lebih dari sekadar tindakan, sunnah mencerminkan teladan hidup Nabi, memberikan panduan bagi umat muslim dalam berbagai aspek kehidupan. Sebagaimana yang disebutkan di awal video, terdapat 3 acuan dasar, atau 3 macam aspek sunnah. 1. Sunnah qauliyah, yakni perkataan Nabi Muhammad SAW, termasuk khutbah, nasihat, dan penjelasan mengenai ajaran Islam. 2. Sunnah fi'liyah, yakni perbuatan Nabi Muhammad SAW, seperti cara sholat, puasa, haji, dan interaksi sosial. 3. Sunnah takririyah, yakni persetujuan Nabi Muhammad SAW terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh sahabatnya. Jika Nabi mengetahui suatu perbuatan dan tidak melarangnya, maka perbuatan tersebut dianggap disetujui. Sunnah merupakan sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Quran. Umat muslim dituntun untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, sebagai bentuk ketaatan dan untuk mencapai kehidupan yang baik, di dunia dan akhirat. Sunnah juga memberikan penjelasan, dan detail tentang ajaran Al-Quran yang bersifat umum. Memahami dan mengamalkan sunnah memerlukan pemahaman yang mendalam, dan rujukan kepada sumber-sumber terpercaya. Penting untuk membedakan antara sunnah yang sahih atau terpercaya, dan sunnah yang dhaif atau lemah. Dalam pandangan kaum sufi, sunnah tidak hanya dilihat sebagai sekumpulan aturan atau praktik yang dianjurkan, tetapi sebagai jalan menuju kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum sufi melihat sunnah sebagai manifestasi atau perwujudan cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad. Mereka percaya bahwa dengan mengikuti sunnah, seseorang meneladani perilaku Nabi dan mendekatkan diri kepada Allah. Bagi kaum sufi, sunnah bukan hanya tentang menjalankan ritual, tetapi memahami makna di sebaliknya. Mereka menekankan keikhlasan dan kesadaran dalam menjalankan sunnah. Contohnya, dalam melaksanakan praktik sholat, seorang sufi tidak hanya fokus pada gerakan fisiknya, tetapi juga pada kualitas batiniah seperti konsentrasi, keheningan, dan rasa kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandangan sufi tentang sunnah menekankan aspek spiritual dan batiniah, melihatnya sebagai jalan menuju kesempurnaan dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain contoh sholat yang menekankan aspek batiniah, berikut beberapa contoh lain penerapan sunnah dalam konteks sufisme. Zikir. Sufi menekankan zikir, bukan hanya sebagai pengulangan kalimat-kalimat suci secara mekanis, tetapi sebagai meditasi dan perenungan untuk mencapai kesatuan dengan Allah. Mereka mencari pengalaman batiniah yang mendalam melalui zikir, merasakan kehadiran Allah dalam setiap sel jiwa. Puasa. Puasa bagi sufi bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga puasa dari hal-hal yang merusak spiritualitas, seperti gosip, amarah, dan kesombongan. Mereka menggunakan puasa sebagai sarana untuk membersihkan jiwa dan meningkatkan kepekaan spiritual. Sedekah. Sedekah dalam sufisme diartikan sebagai memberi tanpa pamrih, dengan niat ikhlas semata-mata untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan hanya sebatas memberi materi, tetapi juga memberi waktu, perhatian, dan kasih sayang kepada sesama. Mereka melihatnya sebagai bentuk pengabdian kepada Allah melalui pengorbanan dan kepedulian terhadap makhluknya. Tawadu atau kerendahan hati. Sufi sangat menekankan pentingnya tawadu. Mereka berusaha untuk selalu rendah hati, menghindari kesombongan dan merasa diri lebih tinggi dari orang lain. Tawadu bagi mereka adalah kunci untuk menerima hidayah dan berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Silaturahim. Menjaga silaturahim bagi Sufi, bukan hanya sekadar mengunjungi keluarga dan kerabat, tetapi juga membangun hubungan yang tulus dan penuh kasih sayang dengan semua makhluk ciptaan Allah. Mereka melihatnya sebagai sarana untuk menyebarkan kebaikan dan memperluas rasa cinta kasih. Intinya, dalam Sufisme, sunnah dihayati secara holistik, mencakup aspek spiritual dan perilaku sehari-hari. Fokusnya bukan hanya pada pemenuhan syariat secara formal, melainkan pada penghayatan makna dan tujuan di balik setiap amalan, sehingga mengarah kepada kesempurnaan spiritual dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kaum Sufi zaman dahulu menyikapi hadits tentang bid'ah? Kaum Sufi zaman dahulu, seperti banyak Muslim lainnya, memahami hadits tentang bid'ah sebagai peringatan terhadap penyimpangan dari ajaran Islam yang benar. Mereka menganggap bid'ah sebagai sesuatu yang dapat menimbulkan kerusakan dan menjauhkan orang dari jalan yang benar. Namun, Sufi memiliki cara pandang yang unik dalam menyikapi bid'ah. Mereka menekankan pentingnya hati dan makna di balik ajaran Islam. Mereka beranggapan bahwa bid'ah yang berasal dari niat yang baik dan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah bisa dan diperbolehkan. Contohnya, Sufi menciptakan banyak praktik spiritual yang tidak tercantum secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadits, seperti tata cara zikir, berbagai macam teks sholawat, dan wirid. Mereka menganggap praktik-praktik ini sebagai cara untuk mencapai kesadaran spiritual yang lebih dalam dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berpendapat bahwa praktik-praktik ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam asalkan dilakukan dengan niat yang benar dan tidak menyimpang dari ajaran dasar Islam. Jadi, Sufi zaman dahulu menyikapi hadits tentang bid'ah dengan mempertimbangkan niat dan tujuan di balik praktik tersebut. Mereka menekankan pentingnya hati yang benar dan mencari makna yang lebih dalam dari ajaran Islam. Mereka tidak menolak semua bentuk bid'ah, tetapi menentang bid'ah yang mengarah pada kesesatan dan menjauhkan orang dari jalan yang benar. Konsep sunnah dalam Sufisme, meskipun berakar pada ajaran Islam mainstream, sering diinterpretasi dan dipraktikkan dengan cara yang unik, mencerminkan pendekatan spiritual yang mendalam dan personal. Sulit menyebut sesuatu sebagai unik secara mutlak, karena praktik Sufi beragam antar tarekat dan individu, tetapi beberapa pendekatan berikut bisa dianggap relatif unik dibandingkan pemahaman sunnah yang lebih umum. Sama atau mendengarkan musik Sufi. Beberapa tarekat Sufi menggunakan musik dan nyanyian atau sama sebagai bagian dari praktik spiritual mereka. Meskipun musik dalam konteks agama biasa diperdebatkan, bagi Sufi, sama bisa menjadi sarana untuk mencapai keadaan ekstasi spiritual, mendekatkan diri pada Allah melalui keindahan dan ritme. Ini berbeda dari pemahaman sunnah yang lebih literal pada umumnya. Khususah atau retret spiritual, praktik halwat atau khaswah atau retret spiritual yang dilakukan dalam periode waktu tertentu, terkadang berhari-hari bahkan berminggu-minggu, untuk fokus pada ibadah, meditasi, dan kontemplasi atau perenungan. Bisa juga diartikan tafakur dan tafakuh. Meskipun bukan sunnah secara tekstual, retret ini dapat dianggap sebagai penafsiran kreatif atas semangat sunnah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang lebih intensif. Penafsiran simbolik hadits. Kaum Sufi sering menafsirkan hadits Nabi dengan cara simbolik dan alegoris, mencari makna batiniah di balik pesan literal. Ini bukan berarti mereka menolak hadits, tetapi mereka berusaha untuk memahami esensi spiritual di sebaliknya, mencari hikmah yang lebih dalam. Contohnya, hadits tentang berjalan di muka bumi bisa diartikan sebagai perjalanan spiritual dalam penyucian jiwa. Perilaku dan etika Sufi. Meskipun tidak tertulis secara eksplisit dalam hadits,
banyak perilaku dan etika sufi seperti fana atau kehilangan diri dalam Allah, baka atau kekal dalam Allah, dan tawakal atau berserah diri kepada Allah, merupakan interpretasi mendalam dari ajaran Islam, yang menjadi bagian integral dari praktik mereka, mencerminkan interpretasi unik dari semangat sunnah untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Penting untuk diingat, bahwa perbedaan interpretasi ini tidak selalu berarti pertentangan, tetapi menunjukkan kedalaman dan kekayaan pemahaman spiritual dalam sufisme. Semua praktik ini bertujuan untuk mencapai tujuan yang sama, yakni mendekatkan diri kepada Allah. Namun, cara mereka mencapainya terkadang berbeda dan unik dibandingkan dengan pendekatan yang lebih literal terhadap sunnah. Sangat penting untuk memahami bahwa tidak ada aliran sufi yang secara terang-terangan menyatakan membenarkan bid'ah dalam arti melanggar ajaran pokok Islam. Konsep bid'ah hasanah atau bid'ah yang baik yang sering dikaitkan dengan sufi merupakan interpretasi yang kompleks dan seringkali menjadi subjek perdebatan. Istilah ini sendiri tidak selalu diterima secara universal dalam kalangan Muslim. Apa yang sering dianggap sebagai bid'ah oleh sebagian kalangan, oleh sebagian sufi diinterpretasikan sebagai inovasi dalam praktik ibadah yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip pokok agama. Contoh yang sering disebut, namun tetap kontroversial dan perlu konteks pemahaman yang mendalam, yaitu metode zikir dan wirid tertentu. Berbagai tarekat sufi memiliki metode zikir dan wirid yang unik, dengan bacaan, ritme, dan teknik tersendiri. Metode-metode ini tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran atau hadits, tetapi dianggap sebagai cara untuk mencapai kondisi spiritual tertentu. Namun, penting untuk ditekankan bahwa tujuannya tetap untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk mengganti atau menggantikan ajaran pokok Islam. Perayaan Maulid Nabi secara meriah. Perayaan Maulid Nabi dengan berbagai seni dan tradisi lokal bisa dianggap sebagai bid'ah oleh sebagian orang, namun bagi banyak sufi, ini merupakan bentuk penghormatan dan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, yang bertujuan untuk meneladani kehidupannya. Namun, penting diingat bahwa perayaan ini tidak boleh menggeser fokus utama dari ajaran Islam itu sendiri. Penting untuk diingat, persepsi tentang apa yang termasuk bid'ah sangat bervariasi di antara para ulama dan kalangan Muslim. Sufi sendiri tidak secara seragam mendukung semua inovasi dalam praktik keagamaan. Mereka tetap menekankan pentingnya berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama ajaran Islam. Apa yang dianggap sebagai bid'ah hasanah oleh sebagian sufi, tetap harus dikaji secara mendalam dan hati-hati untuk memastikan tidak menyimpang dari ajaran pokok Islam. Sekian dulu video pembahasan tentang bagaimana sunnah dan bid'ah menurut pandangan kaum sufi atau berdasarkan sudut pandang ajaran tasawuf. Mudah-mudahan bermanfaat untuk menambah wawasan, pemahaman, dan memperluas kekerdilan asumsi serta anggapan yang keliru tentang ilmu tasawuf. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe ke channel ini agar kamu tidak ketinggalan update video terbaru. Terima kasih. Alhamdulillahirobbil alamin.